Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya Jamal Nasution di materi tes wawasan kebangsaan. Kali ini topik kita adalah tentang pembauran dan akomodasi sosial. Kita mulai dari pembauran budaya. Ada istilah yang disebut dengan akulturasi, yakni misalkan ada A ditambah B menjadi AB. Artinya ada satu budaya, kemudian budaya ini berbaur dengan budaya lain, maka keduanya terjadi pembauran dengan tidak menghilangkan salah satu budaya, namun terjadi percampuran. Ini disebut dengan akulturasi. Yang kedua, asimilasi ini diibaratkan seperti A ditambah B akan menghasilkan C. Budaya A, kemudian ada budaya B, namun kedua budaya ini tidak terlihat lagi, yang terlihat malah budaya yang baru. Kemudian inovasi ini berpengertian bahwa sesuatu menuju ke sesuatu yang lebih modern, lebih canggih. Misalkan seperti konsep A, kemudian menjadi B, B menjadi C. Contoh sederhana, ketika dulu orang berhitung menggunakan lidi atau kerikil, kemudian dikembangkan menjadi sempoa, kemudian berkembang menjadi kalkulator. Ini disebut dengan inovasi. Sementara amalgamasi adalah perkawinan antar suku, bangsa, etnis, ataupun ras. Misal contoh soal, Masjid Menara Kudus di mana terdapat perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu adalah salah satu contoh dari. Di sini budaya Islam bisa kita katakan A, berbaur dengan budaya Hindu katakan B, namun ini terjadi kolaborasi sehingga ada budaya A dan B. Maka ini disebut dengan akulturasi. Jawabannya C. Kemudian contoh lainnya, istilah kuno yang memiliki arti sama seperti istilah perkawinan antar suku atau bangsa dengan tujuan untuk pembiakan etnik atau ras disebut dengan, ya ini jawabannya adalah amalgamasi, yakni istilah untuk menyatakan perkawinan antar suku atau bangsa. Jawabannya C. Kemudian kita membahas tentang akomodasi sosial. Akomodasi di dalam istilah kamus memiliki makna yang tidak satu. Ada akomodasi yang berarti penginapan, namun di sini akomodasi artinya adalah suatu bentuk interaksi asosiatif yang dilakukan dua atau lebih pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik. Maka bisa dikatakan akomodasi ini adalah cara untuk menyelesaikan konflik atau juga cara berdamai. Bentuk akomodasi ada yang disebut dengan koersi, yakni pemaksaan fisik atau psikis dari pihak yang posisinya kuat ke pihak yang lemah. Kemudian ada kompromi, yakni mengurangi tuntutan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Ada yang disebut dengan arbitrasi, yakni meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Dan penengah tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik dan keputusannya bersifat mengikat sehingga harus dipatuhi. Kemudian ada mediasi, yakni meminta bantuan pihak ketiga sebagai penasihat. Penengah tersebut telah disepakati juga
namun keputusannya tidak mengikat. Maka perbedaan antara arbitrase dengan mediasi adalah antara keputusan di mana arbitrase mengikat, sementara mediasi tidak mengikat. Konsiliasi yakni mempertemukan kedua pihak yang konflik dalam sebuah perundingan. Ini disebut dengan konsiliasi. Toleransi yakni suatu bentuk akomodasi yang sering terjadi tanpa persetujuan formal. Toleransi diartikan sebagai suatu sikap saling menghargai dan menghormati kedudukan pihak lain. Kemudian ada stalemate. Stalemate ini kalau diartikan bisa dikatakan imbang karena berhentinya persengketaan atau perselisihan karena kedua pihak yang berkonflik ini memiliki kekuatan yang seimbang. Adjudikasi yakni penyelesaian konflik lewat jalur pengadilan atau diputuskan oleh hakim. Segregasi ini dari kata bahasa Inggris segregate atau memisahkan, yakni upaya menerapkan saling memisahkan diri. Eliminasi yakni mundurnya satu pihak dari konflik yang ada sehingga didapatkan solusi, yakni mundurnya salah satu pihak. Subjugasi atau bahasa Inggrisnya subjugation meminta pihak yang lemah untuk mentaati aturan dari pihak yang kuat atau yang mendominasi. Majority rule yakni akomodasi yang dilakukan lewat jalur voting. Berarti diselesaikan dengan suara terbanyak. Konversi mengalahnya salah satu pihak yang bersengketa sehingga ia mau menuruti keinginan pihak dari lawannya. Minority consent yakni golongan minoritas tidak merasa dikalahkan karena mereka masih dapat melakukan hidup bersama-sama dengan kelompok mayoritas. Gencatan senjata ini penangguhan permusuhan yang dilakukan pada jangka waktu tertentu atau disebut dengan ceasefire. Contoh soal segregasi, ya ini sudah muncul kata segregasi yang artinya pemisahan, adalah bentuk akomodasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan cara, maka kata kunci segregasi adalah memisahkan. Maka jawaban yang sesuai adalah yang A, menerapkan upaya saling memisahkan diri antara kedua pihak yang bertentangan. Contoh soal lainnya, pasca Perang Dunia Kedua berakhir dan sebelum negara Uni Soviet runtuh, di dunia terdapat dua negara adikuasa, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat. Mereka dikenal sebagai negara superpower yang saling bersaing untuk mengungguli kekuatan masing-masing. Namun, karena kekuatan mereka seimbang, mereka justru tidak terlibat dalam perang terbuka, sehingga lebih dikenal sebagai Perang Dingin atau Cold War. Mereka dalam keadaan diam, tidak saling bertikai karena kekuatan seimbang. Karena keadaan ini disebut dengan, maka kata kuncinya adalah kekuatan seimbang. Kekuatan seimbang disebut dengan istilahnya adalah stalemate. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa beri like, beri komen, dan tentu jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Silahkan juga melihat soal-soal FR, field report di Instagram jamal.nst. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.